Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Firda akan menjelaskan dan memaparkan ya tentang strategi dan metode pembelajaran PPKN di MI atau SD. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih strategi pembelajaran gitu ya. Baik, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur sistematis dalam membantu usaha belajar peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, itu secara umum ya strategi pembelajaran. Kalau ini ada dua pemahaman dari para ahli. Yang pertama menurut Dick and Carey, bahwa strategi pembelajaran itu komponen umum dari suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama. Sedangkan menurut Silsenrich, strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk memilih dan mengurutkan kejadian dan aktivitas dalam pembelajaran. Nah, kemudian apa sih strategi pembelajaran PKN dalam MI, di MI gitu ya, atau secara umum gitu ya. Baik, itu merupakan suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, metode, model, media, materi, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Baik, secara umum lah strategi, berarti kan hal-hal yang harus kita siapkan. Iya kan? Kita memiliki misalnya nih teman-teman, kita analogikan. Kita memiliki strategi A ketika kita ingin lulus dalam ujian, misalkan ujian mata kuliah pembelajaran PKN misalkan. Berarti strategi apa sih yang harus kita lalui, yang harus kita miliki dan harus kita laksanakan gitu. Apa saja yang harus disiapkan dan lainnya. Sama halnya dengan strategi pembelajaran. Jadi suatu siasat atau kiat gitu. Jadi untuk mempersiapkan, mengimplementasikan segala sesuatu, baik itu teorinya, pendekatan, teknik, metode, model yang digunakan. Jadi sesuai dengan apa? Dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Lebih ringannya seperti itu. Baik, lanjut lagi. Ini secara lebih umum lagi. Jadi strategi pembelajaran itu dinyatakan baik dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi belum tentu baik dan tepat digunakan juga dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lain. Jadi misalkan nih strategi pembelajaran PPKN itu maksudnya misalkan kita menggunakan strategi pembelajaran A di PPKN, belum tentu di pembelajaran yang lain, di mata pembelajaran yang lain kita menggunakan strategi tersebut kemudian sesuai kayak gitu. Itulah kenapa seorang pendidik atau guru itu diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memilih dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran. Nah, agar apa? Agar melaksanakan tugasnya itu dapat memilih alternatif strategi yang dirasa itu, wah ini cocok nggak nih? Wah ini sesuai nggak nih dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan kayak gitu. Jika strategi pembelajaran itu dirasa kurang tepat, otomatis harus mencari pilihan lain atau alternatif lain strategi pembelajaran yang menurut pendidik atau guru itu sesuai. Itu. Nah, kemudian berikut ini akan dikemukakan berbagai strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di MI atau SD. Yang pertama adalah strategi pembelajaran jigsaw. Nah, strategi ini teman-teman digunakan jika materi yang akan dipelajari itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, gitu ya. Jadi materi itu tidak harus disampaikan secara berurutan. Misalkan dibagi jadi subbab-subbab, kemudian jadi per kelompok tema, subtema kayak gitu ya. Nah, strategi ini dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam pembelajaran dan sekaligus dapat melatih peserta didik mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Nah, jigsaw ini merupakan salah satu
pembelajaran, teknik pembelajaran yang kooperatif. Jadi mengajak kayak gitu. Lanjut ya, nomor 2 adalah strategi pembelajaran reading guide atau membaca buku ajar. Nah, strategi ini diterapkan jika waktu yang tersedia untuk membahas suatu materi itu sangat terbatas. Nah, para peserta didik ini diarahkan untuk membaca materi yang akan dibahas dengan memberikan dan membuat kisi-kisi panduan. Jadi nanti peserta didik itu diarahkan untuk membaca buku ajar yang sudah ada, yang sudah diberikan. Nah, kisi-kisinya apa saja itu nanti dibuat panduannya. Pendidik ataupun guru memberikannya kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa fokus dengan materi-materi apa yang harus dibaca. Kemudian ada information search atau mencari informasi. Nah, strategi ini dapat diterapkan pada materi yang padat, yang monoton dan membosankan. Karena apa? Materi ini dapat diambil dari berbagai sumber, koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Nah, sekarang kan karena globalisasi gitu ya, maksudnya kita meluas lagi untuk teknologi dan informasi kan semakin meluas dari berbagai media massa online, dari buku-buku online dan lainnya itu lebih meluas lagi bisa sekarang ya. Baik. Lanjut lagi adalah critical incident atau pengalaman penting. Nah, strategi ini teman-teman pada umumnya digunakan untuk memulai pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melibatkan peserta didik sejak awal dengan meminta peserta didik mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Strategi ini, teman-teman, cocok digunakan bila tujuan pembelajarannya itu mengajarkan peserta didik untuk berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya, di awal nih ya, di awal pembelajaran kita sudah bertanya, bagaimana kegiatan teman-teman? Sudahkah menerapkan sila-sila Pancasila misalkan? Ataupun coba teman-teman, anak-anak silakan sebutkan kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Silahkan, apakah misalkan nilai-nilai gotong royong menurut teman-teman hari ini sudah dilakukan apa saja. Kemudian diminta untuk memaparkan, menceritakan dengan bahasanya, kayak gitulah. Teman-teman akhirnya melatih peserta didik secara tidak langsung ini untuk berempati bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam kegiatan yang mereka lakukan atau pengalaman yang sudah mereka laksanakan. Tuh. Jadi pengalaman-pengalaman penting yang mengena di hati, misalkan di kegiatan berbagi atau membantu orang lain, kemudian bagaimana kita bersikap menghargai orang lain. Jadi pengalaman-pengalaman itu mungkin hal yang dirasa maksudnya biasa, tapi apabila kita ulik lagi dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya gitu ya, hal-hal yang sudah terbiasa itu bisa jadi menjadi pengalaman yang penting. Akhirnya memupuk dan menjadikan pribadi yang baik kepada peserta didik karena kebiasaan yang baik pula menjadi pengalaman yang penting. Selanjutnya ada strategi pembelajaran seeing how it is. Nah, melihat kejadian yang sebenarnya. Strategi ini dimaksudkan untuk memahami suatu kondisi yang tidak lazim yang terjadi atau dihadapi seseorang. Dengan strategi ini, peserta didik itu diminta untuk membayangkan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang yang mengalami kondisi tersebut. Jadi, kita diposisikan kepada orang yang sedang mengalami kejadian A misalkan. Entah itu dalam keadaan bahagia maupun sedih, kesusahan atau sedang dalam keadaan berlebih dan lainnya. Nah, bagaimana ketika kita membayangkan kita berada di posisi mereka? Seperti itu. Jadi lebih membuka hasanah maksudnya agar peserta didik itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan meskipun itu berandai-andai, tapi kita harus tahu dan mengajarkan peserta didik untuk bisa memposisikan diri pada posisi orang lain sehingga kita bisa mengajarkan saling menghargai. Baik, lanjut lagi adalah brainstorming atau
curah gagasan. Nah, strategi ini merupakan langkah inventarisasi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu dengan bebas tanpa seleksi. Ya, teman-teman ya. Maksudnya apa? Peserta didik silakan mengungkapkan pendapatnya ya dengan menentukan topik tertentu. Misalkan nih, pada pertemuan kali berapa gitu ya. Kemudian ditentukan indikatornya apa saja, silahkan pendidik atau guru kemudian memberikan topik yang harus diberikan pendapat oleh peserta didik. Akhirnya cara pandang mereka berkembang, wawasannya juga meluas, dan akhirnya mereka juga berani untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan sila keempat gitu. Jadi secara tidak langsung nilai-nilai yang diberikan juga tertanam kepada peserta didik. Lanjut lagi ada small group discussion atau diskusi kelompok kecil. Nah, strategi ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama ya, individu dan kelompok antar peserta didik. Kecakapan analitisnya dan kepekaan sosialnya, serta tanggung jawab individu dalam kelompok. Nah, ini secara tidak langsung memberikan nilai-nilai kepada peserta didik itu untuk bagaimana memposisikan diri ketika mereka berada di dalam kelompok, bagaimana menghargai berbagai pendapat orang lain, bagaimana menyikapi cara pandang orang lain yang berbeda dengan kita, misalkan seperti itu. Contohnya nih teman-teman, kita sendirilah walaupun sudah kuliah gitu ya, sudah di bangku ya belum tentu kita bisa maksudnya bersikap yang seperti apa gitu ya. Kita juga harus bisa menentukan sikap, kita harus menghargai pendapat orang lain, kita menerima segala macam karakter orang yang ketika kita berada dalam satu kelompok. Ketika kita diberikan tanggung jawab, kita harus bagaimana? Dalam kelompok itu kita diberikan tanggung jawab bagaimana yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu melatih secara tidak langsung sejak dini, malah bagus sekali. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, yang ketiga 8 adalah point counterpoint atau adu argumen. Biasanya bisa dikatakan debat ya. Tapi bukan debat kusir ya. Kalau ini adalah adu argumen. Jadi tujuannya apa? Jadi agar merangsang peserta didik itu mau diskusi, mengemukakan pendapat, kemudian membangun argumentasi dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu yang kompleks. Ketika misalkan dibagi dua kelompok, kelompok kecil gitu misalkan. Kemudian dua kelompok itu atau dua orang gitu boleh diberikan topik yang sedang hangat diperbincangkan ataupun topik bebas untuk pendidiknya silakan diberikan yang menurut pendidik itu sesuai untuk menumbuhkan nilai apa nih ditentukan. Misalkan nilai gotong royong lah itu bagaimana nanti perdebatannya seperti apa. Ada pro dan kontra. Kemudian peserta didik itu kan akhirnya tahu oh begini ya. Ketika kita berada di posisi yang pro gitu atau setuju dengan topik tersebut, kita harus bagaimana? Kita harus mengembangkan pikirannya, mencari tahu info-info ataupun apa namanya? Hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian jika ada yang kontra misalkan, lah kontranya itu kenapa? Alasannya, bagaimana cara menguatkan pendapat sehingga bisa diterima dan logis apa pendapat yang kita berikan seperti itu. Nah, itu adu argumen tapi secara tidak langsung memberikan keberanian, menumbuhkan ya sikap keberanian kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Tidak takut salah tapi harus menghargai pendapat orang lain seperti itu. Nah, lanjut lagi ada aktif debat ya. Nah, debat aktif. Tadi kan adu argumen gitu ya, berarti mengungkapkan pendapat menurut mereka masing-masing kayak gitu. Nah, kalau aktif debat atau maksudnya debat aktif ini merupakan strategi yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, argumentatif, dan reflektif. Strategi ini secara aktif melibatkan semua peserta didik di dalam kelas, bukan hanya para pelaku debatnya atau presenter saja. Nah, kalau ini mengikut sertakan seluruh peserta didiknya. Kalau tadi kan adu argumen itu kan untuk dua orang atau dua kelompok atau beberapa orang yang dibagi. Nah, kalau ini adalah mengikut sertakan seluruh peserta didik di dalam kelas. Jadi bukan hanya pelaku debatnya saja. Jadi ini lebih meluas lagi, akhirnya suasana kelas kan menjadi ramai itu. Semua berpartisipasi aktif gitu ya, ingin berpendapat, ingin mengemukakan pendapat yang menurut peserta didik ini benar.
Tapi juga harus ditekankan ya teman-teman ketika melakukan strategi pembelajaran ini, berikan pemahaman kepada peserta didik bahwa ketika pendapat kita tidak diterima atau tidak disetujui oleh yang orang lain, kita harus dapat menerima pendapat orang lain. Nah, ketika kita tidak setuju dengan hal itu, kita harus mengungkapkan alasannya, bukan dengan bersikap yang maksudnya tidak sesuai dengan nilai dan norma, ataupun akhirnya marah, kecewa, itu tidak, tapi harus bisa sebagai bahan perbaikan diri ke depannya. Harus diberikan pemahaman seperti itu. Lanjut lagi, ada role playing atau bermain peran. Nah, ini nih, role playing seringkali dilakukan ya untuk masa-masa sekarang, karena apa? Biasanya peserta didik itu suka untuk bermain peran. Rasa pengetahuannya itu ingin tahunya tinggi, kemudian ketika disuruh bermain peran itu seperti ada gejolak semangat gitu ya. Eee Pengen jadi apa misalkan menjadi tokoh A misalkan dan lainnya. Nah, tujuan utama dari penerapan strategi ini adalah untuk mengajarkan peserta didik bagaimana berempati. Nah, strategi ini juga dapat menstimulasi peserta didik untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran, atau bisa dikatakan gini, untuk memerankan ya seseorang yang bukan dirinya. Jadi bagaimana dia memposisikan menjadi karakter A misalkan. Jadi dapat lebih memahami, mendalami, mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan sosial. Meskipun misalkan nih ya, ketika pada bermain peran itu misalkan si A itu diberikan karakter yang protagonis ataupun yang baik hatinya, yang lembut, yang pokoknya nerimo gitu misalkan. Kemudian si B ternyata diberikan peran sebagai seseorang yang memiliki karakter keras atau tidak bisa menerima pendapat orang lain dan lainnya. Akhirnya peserta didik mengembangkan bagaimana agar bisa meresapi, memerankan peran orang lain tersebut, meskipun tidak sesuai dengan dirinya. Akhirnya bisa apa? Bisa memahami, mendalami, berempati, oh begini ya rasanya menjadi orang yang misalkan pemarah, bagaimana menjadi orang yang menerima, dan lainnya. Nah, itu lebih bisa melatih kesabaran, kemudian menghargai orang lain, memahami, mengerti, gitu. Lanjut, ada poster komen atau mengomentari poster atau gambar. Nah, strategi ini tujuannya apa sih? Yaitu memberikan stimulus dan meningkatkan kreativitas dan mendorong penghayatan peserta didik terhadap suatu permasalahan. Nah, peserta didik ini didorong untuk bisa mengungkapkan pendapatnya secara lisan tentang suatu poster atau gambar. Nah, biasanya kan anak-anak tingkat maksudnya MI, SD gitu ya, kan suka tuh dengan buku-buku yang bergambar, dengan hal-hal yang bergambar gitu ya, berwarna kayak gitu. Kemudian ketika strategi pembelajaran ini diterapkan gitu dalam pembelajaran PPKN di MI gitu, ada satu misalkan kejadian melalui gambar ya, tidak ada misalkan prolognya hanya beberapa gitu ya. Kemudian peserta didik diminta untuk mengungkapkan pendapatnya. Bagaimana pendapat Anda tentang gambar di atas? Akhirnya apa? Peserta didik kan cara pikirnya berkembang. Maaf, lanjut lagi ya, bahwa pada mengomentari poster atau gambar ini kan apa meningkatkan kreativitas peserta didik juga. Oh iya, oh gambar ini maksudnya ini. Dan ya, ingat teman-teman bahwa pendapat dari peserta didik satu dengan yang lain bisa jadi berbeda. Komentar yang mereka berikan juga berbeda. Tingkat kritisnya juga berbeda sesuai dengan apa namanya kreativitas dan juga cara pikir setiap peserta didik. Jadi teman-teman ketika mendapati kok peserta didik memberikan komentar yang biasa saja, kurang kritis, itu tidak apa-apa, it's okay gitu. Berarti itu adalah kemampuan mereka. Nah, bagaimana untuk mengembangkannya? Kita dorong ya. Kita sebagai pendidik atau guru, kita mendorong bagaimana teman-teman atau peserta didik tersebut bisa lebih mengembangkan lagi kayak gitu. Tapi harus tetap apapun hasilnya tetap didorong dan disupport gitu. Lanjut, ada 12 yaitu konsep map atau mapping atau peta konsep. Nah, ini juga sampai di tingkat perguruan tinggi juga ini masih sangat bermanfaat strategi pembelajaran ini.
ya. Kalau di sini dijelaskan bahwa ini tuh meningkatkan daya kreativitas dan kemampuan tingkat analisa yang tinggi. Nah, peserta didik itu diminta membuat sintesis atau diagram dari konsep-konsep utama yang saling berkaitan dengan memberikan tanda panah atau garis yang memiliki arti hubungan antar konsep tersebut. Nah, strategi ini berasal dari psikologi kognitif ya, teman-teman, di mana pemeroleh pemahaman ini lebih baik dan mudah dengan cara mengaitkan atau menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya. Misalkan ya, teman-teman nih. Misalkan nih, kita membahas tentang baik norma-norma yang ada di masyarakat. Norma. Paling atas norma. Kemudian diberikan tanda panah. Norma apa macam-macamnya. Kemudian dibawa lagi pengertiannya, contohnya secara singkat. Jadi peserta didik itu diharapkan bisa mempeta-konsepkan atau mempetakan pemahaman yang mereka peroleh, yang mereka pahami. Gitu. Kreativitas mereka juga akan tumbuh. Karena apa? Jadi mind mapping itu tidak hanya kotak-kotak semua, tidak. Boleh, silakan berkreasi sepemahaman setiap-tiap peserta didik. Bahkan ini teman-teman tanpa dijelaskan mungkin sudah terbiasa dengan namanya mind mapping biasanya ya, atau konsep map atau peta konsep. Lanjut lagi kita ke pengertian metode. Baik, pengertian metode sebelumnya kan tadi metode pembelajaran ya. Kalau metode pembelajaran menurut Sagala itu adalah cara yang digunakan oleh pendidik atau peserta didik dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada proses pembelajaran yang terjadi dalam strategi. Nah, dalam proses belajar mengajar nih teman-teman, metode yang digunakan banyak sekali ragamnya. Jadi sebagai guru atau pendidik, hendaknya pintar-pintar atau berpandailah dalam menggunakan atau memilih metode yang tepat dan sesuai dengan materi, serta nih ya, harus digarisbawahi kondisi peserta didiknya. Nah, tujuan pembelajaran akan dapat tercapai secara optimal jika pemilihan strategi dan metodenya itu tepat. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa agar proses belajar mengajar itu dapat terlaksana dengan baik, dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dipilih satu atau lebih metode. Jadi teman-teman yang di lapangan langsung ataupun sudah menghadapi bagaimana keadaan atau kondisi peserta didik, teman-teman pastilah tahu, oh metode ini sama ini yang harus saya lakukan, yang saya gunakan. Oh strategi dan metode ini yang sepertinya pas nih untuk pertemuan ini. Oh strategi dan metode ini nih kayaknya kurang sesuai, berarti harus bagaimana ya? Dipilah-pilih, disesuaikan dengan kondisi yang teman-teman alami. Nah, macam-macam metode pembelajaran PKN, yang pertama adalah metode ceramah. Seperti yang saya lakukan sekarang itu bisa dikatakan merupakan metode ceramah. Maksudnya apa? Metode ini menyajikan bahan ajar melalui penjelasan data penuturan lisan guru kepada peserta didik. Nah, metode ini lebih tepat digunakan, ingat ya, apabila bahan ajarnya itu banyak mengandung informasi baru dan memerlukan penjelasan dari pendidik guru. Kekuatan metode ini apabila digunakan dengan metode lain seperti tanya jawab, diskusi, atau dikenal dengan ceramah bervariasi, peserta didik ini bukan hanya mendengarkan, akan tetapi berbicara dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bukan hanya maksudnya misalkan di depan gurunya hanya ngomong saja tanpa dibuka adanya kegiatan diskusi, tanpa ada dibukanya sesi tanya jawab dan lainnya. Itu kurang maksimal, teman-teman. Jadi meskipun menggunakan metode ini, teman-teman ingat harus ada timbal balik, feedbacknya bagaimana. Ketika teman-teman melakukan pembelajaran, kita taunya dari mana, teman-teman ada yang bingung atau enggak, peserta didik mana yang masih perlu diperdalam lagi, mana yang perlu ditanyakan lagi.
Kemudian jika iya, silakan dipancing ya, diajak untuk peserta didik itu bertanya, dipancing aja nggak apa-apa, untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat. Lanjut ada metode cerita. Nah, metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau moral kepada peserta didik dengan mengungkapkan segala karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita hikayat, legenda, atau dongeng-dongeng sejarah lokal. Metode ini lebih tepat digunakan dalam membantu menghayati nilai-nilai dan moral serta sikap para siswa. Nah, ini bisa dikatakan kita siap untuk bercerita, berdongeng gitu ya. Kemudian kita menceritakan satu cerita misalkan. Dah jangan lupa teman-teman, di akhir nanti peserta didik diminta untuk mengemukakan pendapat, kemudian bagaimana nilai-nilai yang didapat, yang diperoleh. Misalkan dari karakter-karakter tokohnya itu bagaimana sih, misalkan contohnya adalah Kancil misalkan ya, cerita si Kancil. Si Kancil itu suka mencuri, kemudian ditangkap oleh petani. Nah, harus bagaimana seharusnya tokohnya misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi itu Malin Kundang gitu misalkan. Tokoh si Malin Kundang itu bagaimana terhadap sikapnya terhadap ibunya. Harusnya bagaimana. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kita nggak boleh mencontoh nilai yang mana kayak gitu. Harus ditarik, dipancing ya teman-teman sebisa mungkin untuk peserta didik itu mau mengungkapkan pendapat dan berpendapat. Lanjut nih, tadi kan ada metode ceramah, metode apalagi tadi maaf metode cerita ya. Kemudian ada metode tanya jawab. Nah, metode ini menyajikan bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari guru, terutama apabila dalam proses pembelajaran nih teman-teman, pendidik menggunakan teknik klarifikasi nilai. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk menguasai teknik-teknik bertanya, questioning skills. Metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang menekankan keterlibatan peserta didik atau aktivitas peserta didik. Mohon maaf. Lanjut ya. Maksudnya apa gitu? Metode tanya jawab dan guru harus tahu tata cara untuk bertanya. Iya, betul. Kita harus tahu kondisi peserta didik. Misalkan kita sudah nih melihat ada salah seorang atau 2 atau 3 peserta didik yang menurut teman-teman itu kurang aktif di kelas ataupun bersikap muram, sedih, atau murung, menyendiri dan lainnya. Kita juga harus tahu bagaimana bersikap bertanya jawab dengan peserta didik tersebut. Kemudian ada biasanya di kelas kan gitu ya, yang ramah, yang heboh gitu ya. Bagaimana harus bersikap dan tanya jawab terhadap bertanya terhadap peserta didik yang berbagai macam karakternya. Tidak bisa kita bertanya semau kita tanpa kita tahu kondisi peserta didik. Memaksa peserta didik untuk menjawab ketika peserta didik sudah bingung ataupun seakan-akan maksudnya sudah lelah untuk berpikir dan lainnya. Kita bisa mengolah pertanyaan kita, memancing dia untuk lebih kreatif dalam berpikir, mengembangkan pola pikir. Boleh kayak gitu. Tapi harus ingat teman-teman, ketika menemukan atau kita terjun di lapangan gitu sebagai pendidik atau guru, kita harus tahu kondisi peserta didik kita. Jangan karena kita guru, kita memaksa peserta didik harus tahu apa yang sudah kita jelaskan. Kita pancing dulu cara berpikirnya. Mereka karena setiap peserta didik itu ya, setiap siswa itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda, kreativitas yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Nah, bagaimana kita sebagai guru harus bisa menyamakan apa sikap kita kepada semua peserta didik tanpa tebang. Lanjut lagi ya, ada metode diskusi nih teman-teman, digunakan buat atau maaf tuh agar dalam proses pembelajaran itu terjadi komunikasi banyak arah atau multi-way traffic communication. Komunikasi banyak arah yang terdiri dari pendidik atau guru kepada peserta didik, antara peserta didik kepada guru, dan peserta didik dan peserta didik.
Dituntut pembelajaran yang berorientasi pada cara belajar siswa aktif atau CBSA. Akan tetapi, ingat teman-teman, dalam menggunakan metode ini, salah satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu harus ada masalah yang didiskusikan. Ini garis bawah ya, harus ada masalah. Kita mau diskusi, tapi sesuatu diskusi itu tidak perlu diselesaikan, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu kita sampai hal-hal yang maksudnya membuat peserta didik itu bingung sendiri. Emang kenapa sih, ada masalah apa dengan hal ini, dengan topik ini, kayak gitu. Jadi peserta didik harus diberikan masalah. Sebagai pendidik atau guru, kita cari masalah. Dan misalkan peserta didik itu mempunyai hal pertanyaan yang menurut mereka itu sebuah masalah, boleh silakan dipancing untuk peserta didik itu mengemukakan yang menurut mereka itu menjadi masalah dan perlu untuk didiskusikan seperti itu. Ya, jadi ingat ya, harus ada masalah yang didiskusikan. Peserta didik akhirnya berkembang cara pikirnya, wawasannya bertambah gitu ya. Apalagi sekarang informasi sudah banyak sekali, baik itu yang mereka dengar dari keluarga, masyarakat, teman sebaya, dan lain-lainnya. Membuat mereka akhirnya penasaran. Kan rasa ingin tahu usia-usia segitu kan masih tinggi banget nih. Walaupun itu hal sepele menurut kita, tapi menurut mereka itu adalah suatu masalah yang besar, ya. Jadi kita harus bisa menghargai apa hal-hal yang mereka temukan di dalam kehidupan di luar lingkungan sekolah. Lanjut lagi, ada metode penugasan. Nah, metode ini berusaha melatih peserta didik untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah disiapkan oleh pendidik atau guru. Tujuan penggunaan metode ini agar peserta didik memperoleh pengalaman langsung, nyata, bekerja mandiri, dan jujur. Nah, penugasan ini teman-teman juga pasti suka banget ya. Saya yakin teman-teman semuanya suka dengan penugasan. Jadi penugasan ini agar peserta didik itu lebih berkembang cara pikirnya, mandiri dan jujur. Bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik atau guru, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, apakah mandiri atau minta bantuan orang lain, bagaimana ketika mereka dikerjakan oleh orang lain bukan mereka sendiri, ketika ingin bersikap jujur kepada pendidiknya itu bagaimana atau gurunya bagaimana, sikapnya harus bagaimana. Jadi hal-hal tersebut harus diperhatikan. Lanjut lagi, ada metode permainan atau kompetisi. Metode ini sangat menarik peserta didik dalam membangkitkan motivasi belajar ya teman-teman. Jadi latihan mengambil keputusan dan terutama dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Dengan suasana-suasana senang, maka materi yang disampaikan itu dapat diserap dengan mudah oleh peserta didik. Maka dari itu, metode ini berusaha dalam menyajikan bahan ajar melalui permainan atau kompetisi. Permainan maksudnya apa? Diciptakan sendiri oleh guru nih, dan dapat berupa teka-teki, papan bergambar. Misalkan nih, contoh yang biasa, saya pernah menggunakan ini gitu ya, metode ini. Dengan menggunakan metode ular tangga, kotak rahasia, kartu bergambar, dan lainnya yang diciptakan sekreatif mungkin oleh pendidik. Nah, ini teman-teman nih, calon-calon ya. Nanti silahkan berkreasi sekreatif mungkin bagaimana membuat kelas itu tidak membosankan, menjadi pembelajaran itu sesuatu pembelajaran yang joyful learning di kelas, yaitu ya. Kemudian isi pesan yang dimuat dalam permainan ini hendaknya tetap berupa nilai ya, moral dan norma, sesuai dengan tuntutan pendidikan kewarganegaraan. Jadi memberikan permainan ataupun kuis atau berkompetisi, tapi ketika selesai gitu ya, ada nilai moral, norma yang bisa ditarik ya, nilai-nilai yang positif itu dapat ditarik, ditangkap, diterima, diserap oleh peserta didik setelah bermain, berkompetisi pada pembelajaran tersebut. Kayak gitu, teman-teman. Oh, mohon maaf ini tadi sudah ya. Baik, itu dia. Ada strategi dan metode pembelajaran PKN di MI. Mohon maaf ya apabila Bu Firda dalam menjelaskan banyak kekurangan. Bu, terlalu cepat.
Iya, karena banyak. Jadi bagaimana agar saya bisa menjelaskan dengan waktu yang terbatas gitu ya. Teman-teman juga tidak bosan ketika mendengarkan penjelasan dari saya. Jaga kesehatan dimanapun berada ya teman-teman. Jangan putus semangat. Harus semangat. Bulatkan tekad. Niat. Pasti bisa. Apa yang teman-teman inginkan sekarang, insya Allah nanti Allah berikan jalan yang saling mendoakan dalam kebaikan ya semuanya. Dan terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya calon guru pendidik yang luar biasa.